Kalau kamu kira cerita perselingkuhan hanya ada di sinetron murahan, siap-siap kaget karena kisah Selfie, Rian, dan Indri ini jauh lebih realistis, lebih menyebalkan, dan bikin emosi sampai pengin lempar panci. Ya, bayangin saja. Suami yang katanya sibuk kerja malah asyik chat mesra sama pelakor, istri sah yang punya restoran malah dituduh pengganggu. Dan si pelakor Indri sok merasa menang padahal akhirnya ditampar karma. Makanya jangan heran kalau cerita perselingkuhan, drama rumah tangga. Sampai kisah pelakor tega rebut suami orang ini jadi bahan gosip viral yang dicari orang di Google. Belakangan ini, Selfie mulai merasa ada yang berbeda dari sikap Rian. Lelaki itu, yang dulu selalu pulang tepat waktu dengan alasan ingin makan malam bersama keluarga, kini hampir setiap malam baru pulang larut. Jam 9 lewat, bahkan terkadang hampir tengah malam. Saat ditanya, jawaban Rian selalu meluncur cepat, seolah sudah disiapkan sebelumnya. Lembur, sayang. Deadline kantor lagi gila-gilaan, katanya sambil melepas dasi, lalu buru-buru mandi. Kadang alasannya berganti, tadi macet banget, ada kecelakaan di jalan tol, atau aku sempat mampir ketemu klien. Tahu sendiri, klien suka rewel. Namun yang membuat Selfie makin resah bukan sekadar jam pulangnya. Rian kini semakin akrab dengan ponselnya. Hampir setiap saat ia menatap layar, tersenyum tipis, lalu cepat-cepat menyembunyikan saat Selfie mendekat. Bahkan, ada malam ketika Selfie mencoba bercanda dengan meraih ponsel itu, Rian buru-buru menariknya kembali dengan tawa yang terdengar dipaksakan. Jangan dong, itu urusan kerjaan. Banyak data penting. Kamu nanti pusing bacanya. Kalimat-kalimat penuh alasan itu justru membuat hati Selfie makin bergolak. Ia mencoba berpikir positif, menenangkan diri dengan bisikan bahwa mungkin memang benar Rian sedang sibuk. Tapi di sisi lain, hatinya mulai diselimuti rasa curiga. Ada sesuatu yang ditutupi, dan Selfie tahu perasaannya jarang salah. Malam-malam Selfie sering terjaga. Ia menatap langit-langit kamar, memutar ulang semua tingkah Rian dalam pikirannya. Nada bicara yang lebih singkat, senyum yang tak selebar dulu, sentuhan yang semakin jarang. Hatinya menolak, tapi logika terus menggedor. Ada orang ketiga. Hingga suatu hari, rasa curiga itu mendorongnya melakukan sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Diam-diam, Selfie menyelidiki. Ia mencoba membuka ponsel Rian ketika suaminya sedang mandi. Berkali-kali salah, tapi akhirnya kode sandi itu terbuka. Dan disitulah napasnya tercekat. Satu nama berulang kali muncul di layar, Indri. Pesan-pesan singkat yang syarat tanda sayang, foto-foto Selfie dengan senyum menggoda, bahkan rencana pertemuan yang disusun rapi. Tangannya gemetar. Dunia Selfie seakan runtuh seketika. Bukti itu nyata di depan mata. Semua alasan, semua ngeles, semua kebohongan Rian, akhirnya terbongkar. Dan nama itu, Indri, menancap di dada Selfie seperti duri yang tak bisa dicabut. Malam itu, Selfie duduk lama di tepi ranjang dengan ponsel Rian masih tergenggam erat. Layar sudah redup, tapi bayangan foto-foto mesra itu terus menghantam benaknya. Senyum Indri yang menggoda, tatapan Rian yang hanya pernah ia kenal untuk dirinya, kini terukir jelas di wajah lain. Kata-kata manis yang dulu membuat Selfie merasa istimewa, kini terbagi, bahkan mungkin sudah berpindah sepenuhnya. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan besar yang mencekik lehernya. Air mata mengalir, tapi Selfie cepat-cepat menyekanya. Ia tidak ingin terlihat lemah, tidak malam ini. Pikirannya berkelindan antara ingin langsung menegur Rian, berteriak dan menumpahkan semua sakitnya, atau menahan diri. Ketika Rian keluar dari kamar mandi dengan wajah segar dan sikap biasa saja, Selfie hanya berpura-pura tertidur. Jantungnya berdegup kencang, padahal matanya setengah terbuka. Ia ingin menanyakan langsung, siapa Indri itu? Atau, sejak kapan kamu menduakan aku? Namun ia tahu, Rian pasti akan berkelit lagi, penuh alasan, penuh ngeles, dan itu hanya akan membuat Selfie semakin sakit. Malam itu ia memilih diam. Tetapi diamnya bukan berarti pasrah. Justru dalam diam itu, Selfie mulai merajut tekad. Kalau mereka berdua ingin bermain kotor, batinnya berbisik getir, aku tidak akan gegabah. Aku akan biarkan mereka merasa aman dulu. Biarkan mereka lengah. Dan saat waktunya tiba, aku akan melawan dengan cara yang tidak mereka sangka.
Hari-hari setelahnya terasa seperti ujian panjang. Selfie menjalani rutinitas rumah tangga dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tetap menyiapkan sarapan Rian, tetap tersenyum ketika sang suami pamit berangkat kerja. Namun di balik senyum itu, hatinya koyak. Setiap kali Rian berkata, "Aku pulang agak malam, ada rapat mendadak," Selfie hanya mengangguk, padahal hatinya berteriak, "Rapat dengan Indri, kan?" Ada kalanya Selfie ingin langsung menerobos semua kebohongan itu, tapi ia menahan diri. Ia mengamati, mencatat pola-pola kecil yang tidak disadari Rian. Parfum baru yang baunya asing, kemeja dengan lipatan yang terlalu rapi seperti baru disetrika tangan lain, hingga senyum samar yang bertahan lama setelah ia menatap layar ponselnya. Di setiap kepingan bukti kecil itu, rasa sakit Selfie semakin dalam. Namun bersamaan dengan itu, tumbuh pula keteguhan. Ia tidak ingin hanya menjadi korban. Ia tidak ingin sekadar menunggu pernikahan ini hancur tanpa daya. Selfie ingin tahu sejauh mana kelakuan keduanya. Sampai sejauh mana mereka berani bermain api. Malam-malamnya kembali terjaga. Kali ini bukan karena tangisan, melainkan karena rencana. Selfie mulai berpikir, siapa yang bisa ia percaya untuk membantu? Bagaimana cara mengumpulkan bukti lebih kuat? Dan yang paling penting, kapan saat yang tepat untuk membuka semuanya, agar Rian dan Indri tidak bisa lagi berkilah. Di balik hatinya yang retak, Selfie mulai menempa dirinya menjadi baja. "Kalian pikir aku tidak tahu? Baiklah. Aku akan diam dulu, tapi jangan lupa, yang diam bukan berarti buta." Siang itu, Selfie melangkah masuk ke restorannya dengan perasaan yang bercampur aduk. Restoran itu adalah salah satu kebanggaannya. Ia yang merintis, ia yang merancang, bahkan ia yang membangun reputasi hingga dikenal luas. Dinding kaca berkilau, aroma masakan khas menyeruak, dan lantunan musik lembut mengalun di setiap sudut. Semua terasa normal, tetapi hati Selfie tidak pernah benar-benar tenang akhir-akhir ini. Ia datang bukan hanya untuk mengecek operasional, tetapi juga untuk menenangkan diri. Setidaknya, melihat para pelanggan menikmati hidangan bisa menjadi pelipur lara di tengah badai rumah tangganya. Selfie menyapa pelayan, mengangguk ramah pada koki, lalu berjalan menyusuri ruang utama restoran. Namun, langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosok yang tidak asing. Indri. Perempuan itu berdiri angkuh di dekat meja tengah, mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala. Lipstiknya tebal, senyumnya tajam, dan tatapannya penuh tantangan. Selfie membeku sejenak, lalu menarik napas panjang. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu Indri di tempat ini, apalagi dengan sikap terang-terangan. Saat mata mereka bertemu, Indri tersenyum miring. Senyum yang bukan ramah, melainkan senyum penuh kemenangan. Dengan langkah mantap, ia mendekati Selfie, tumit sepatunya berderap keras di lantai marmer, menarik perhatian beberapa tamu yang mulai melirik penasaran. "Ah, akhirnya ketemu juga dengan istri pengganggu itu," ujar Indri dengan suara cukup keras hingga beberapa orang di meja sekitar menoleh. Selfie mengerutkan kening, wajahnya menegang. "Maksud kamu apa, Indri?" Suaranya berusaha tetap tenang, meski darahnya sudah mendidih. Indri mendengus, lalu melipat tangan di depan dada. "Jangan pura-pura polos, Selfie. Kamu tahu betul, kamu hanya menghalangi kebahagiaan aku dan Rian. Kalau kamu punya harga diri, sudah seharusnya kamu mundur. Kamu itu cuma tempelan masa lalu. Rian gak cinta lagi sama kamu." Kata-kata itu menghantam Selfie seperti cambuk. Suara Indri sengaja dikeraskan, seakan ingin seluruh restoran tahu bahwa dialah yang berkuasa. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, suasana yang semula hangat mendadak tegang. Selfie menegakkan tubuhnya, berusaha mempertahankan wibawanya sebagai pemilik tempat itu. "Hati-hati bicara, Indri. Kamu ada di restoran saya. Jangan kira kamu bisa seenaknya di sini." Indri tertawa mengejek, matanya berkilat sombong. "Restoran kamu? Jangan bikin aku ketawa. Kamu pikir kamu siapa? Kamu mungkin punya nama di atas kertas, tapi hati Rian sudah jadi milik aku. Jadi sebenarnya siapa yang harus pergi dari sini? Kamu, Selfie. Kamu yang harus angkat kaki. Jangan bikin malu diri kamu sendiri." Ucapan itu membuat beberapa pelayan tertegun, bingung harus bertindak apa. Para tamu menahan napas,
menunggu kelanjutan drama yang kini tersaji di hadapan mereka. Selfie mengepalkan tangan di sisi tubuhnya. Amarah membuncah, tetapi ia tahu tidak bisa meledak begitu saja. Ini bukan sekadar tentang harga dirinya sebagai istri, melainkan juga tentang citra restorannya. Namun Indri tidak berhenti. Ia melangkah lebih dekat, menatap Selfie dengan sorot penuh penghinaan. Dengar baik-baik. Kalau kamu masih punya akal sehat, ceraikan Rian sekarang juga. Biarkan dia bebas bersama aku. Atau kamu mau aku bongkar semua aib rumah tangga kamu di depan umum? Suasana restoran semakin riuh. Beberapa tamu berbisik keras, ada yang sengaja merekam dengan ponselnya. Selfie merasakan darahnya mendidih, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, inilah awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Selfie menatap Indri tajam, seolah matanya bisa menembus topeng kesombongan perempuan itu. Nafasnya terasa berat, bukan karena takut, tapi karena amarah yang berusaha ia tahan. Semua tamu kini memperhatikan mereka, seperti sedang menonton adegan teater yang mendebarkan. Indri, suara Selfie datar namun bergetar oleh emosi, aku sudah cukup sabar dengan semua kelakuan kamu. Jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku. Tapi kamu harus ingat, kamu yang main serong dengan suami orang. Kamu yang tidak tahu malu. Wajah Indri seketika berubah. Sekilas ada kilatan kaget di matanya, tapi cepat ia tutupi dengan senyum mengejek. Oh, jadi kamu sudah tahu? Bagus. Lebih mudah begitu. Aku nggak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Dan apa salahnya? Cinta itu nggak bisa dipaksa. Selfie. Rian datang ke aku karena dia butuh sesuatu yang sudah nggak ada lagi di kamu. Dia bilang sendiri, kamu itu, hambar. Suasana restoran bergemuruh. Beberapa tamu menahan napas, sebagian lagi berbisik dengan nada terkejut. Para pelayan saling pandang, tak ada yang berani mendekat. Selfie merasa dadanya ditusuk berkali-kali. Kata-kata, hambar, itu seperti belati. Namun ia menegakkan kepala, menolak menunjukkan kelemahannya di hadapan musuh. Lucu sekali, Selfie mengangkat dagunya. Kamu pikir kamu bisa mengukur rumah tangga orang lain dari kata-kata manis seorang lelaki yang jelas-jelas sedang selingkuh? Kalau dia bisa mengkhianati aku, apa jaminannya dia nggak akan mengkhianati kamu nanti? Beberapa tamu langsung menahan tawa kecil. Indri terperangah, wajahnya memerah karena dipermalukan di depan umum. Namun bukannya mundur, Indri justru melangkah lebih maju, hampir menempel dengan Selfie. Aku beda dengan kamu. Aku bisa bikin dia bahagia, aku bisa kasih apa yang dia mau. Rian gak perlu lagi pura-pura jadi lelaki, setia hanya karena istrinya terlalu sibuk ngurus bisnis sampai lupa jadi istri. Kamu pikir restoran ini bikin kamu hebat? Justru restoran ini yang bikin kamu gagal jadi istri. Restoran mendadak senyap. Semua mata terarah pada dua perempuan yang kini berdiri saling berhadapan di tengah ruangan. Pelayan-pelayan terdiam di dekat meja, para tamu menahan napas. Sebagian bahkan sengaja mengeluarkan ponsel, merekam diam-diam kejadian yang jarang mereka saksikan. Drama rumah tangga seorang pengusaha sukses yang pecah di ruang publik. Selfie mencoba menjaga ketenangannya. Meski wajahnya terasa panas, meski hatinya sudah terbakar, ia berdiri tegak dengan kepala sedikit menunduk, seolah pasrah. Bukan karena takut, melainkan karena ia sadar. Terkadang kelemahan yang ditunjukkan bisa menjadi senjata paling mematikan. Indri, yang sejak awal penuh angkuh, semakin menjadi-jadi. Melihat Selfie diam, ia mengira itu tanda menyerah. Bibirnya menyungging senyum congkak, matanya menatap penuh penghinaan. Lihatlah dirimu, Selfie, ucap Indri dengan nada keras, cukup untuk membuat setengah ruangan mendengarnya. Kamu datang ke sini dengan penampilan sederhana, tanpa pesona. Sementara aku selalu tahu bagaimana berdandan, bagaimana membuat Rian bangga melangkah di sampingku. Kamu itu membosankan. Bahkan caramu berdiri saja kelihatan rapuh. Bisik-bisik para tamu semakin ramai. Ada yang menggelengkan kepala, ada pula yang justru makin penasaran dengan kelanjutan drama itu. Selfie menggenggam jemarinya erat, menahan perih setiap kata yang menusuk jiwanya. Ia tahu, Indri sengaja menghinanya, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai perempuan. Indri melangkah maju, jarak mereka semakin dekat. Kamu harusnya sadar diri,
Selfie. Kamu bukan tandinganku. Rian butuh wanita yang bisa membuatnya bangga, bukan istri yang hanya sibuk kerja lalu pulang dengan wajah lelah. Aku lebih muda, lebih cantik, lebih segalanya. Jadi berhenti menahan Rian. Lepaskan dia. Selfie mendongak, menatap Indri lurus dengan mata berkilat namun suara tetap lembut. Indri, semua yang kamu banggakan itu hanya kulit luar. Waktu akan menggerogotinya. Cantikmu akan pudar, pesona palsumu akan hilang. Tapi aku punya sesuatu yang kamu tidak akan pernah bisa tiru, kesetiaan dan martabat. Itu yang membuatku tetap berdiri sampai sekarang. Ucapannya tenang, tapi setiap kata bagai tamparan bagi Indri. Wajah Indri memerah, matanya melotot penuh amarah. Tamu-tamu menahan napas, suasana restoran semakin panas. Dan di luar dugaan, Indri mengangkat tangannya tinggi, lalu plak, tamparan keras mendarat di pipi Selfie. Suara tamparan itu bergema, membuat seluruh ruangan terkejut. Beberapa tamu berteriak kecil, ada yang menutup mulut dengan tangan. Pelayan-pelayan serentak melangkah maju, namun ragu harus melerai atau menunggu perintah Selfie. Pipi Selfie memerah, perih menjalar sampai ke telinga. Namun ia tidak membalas. Ia tetap berdiri, menatap Indri dengan tatapan dingin, seolah tamparan itu tak lebih dari hembusan angin. Senyum tipis muncul di bibirnya, sebuah senyum yang membuat Indri justru semakin goyah. Terima kasih, Indri, bisik Selfie dengan suara rendah tapi cukup terdengar. Kamu baru saja menunjukkan pada semua orang siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak bisa menang dengan kata-kata, jadi kamu memilih kekerasan. Itu ciri orang lemah. Ruangan semakin ricuh. Tamu-tamu mulai berbisik lebih keras, sebagian menggelengkan kepala, bahkan ada yang terang-terangan menyalahkan Indri. Indri tersentak. Ia sadar, tindakannya yang impulsif malah bisa berbalik menjadi bumerang. Namun gengsi membuatnya tetap berdiri tegak. Aku tidak peduli apa kata mereka. Yang jelas, aku akan merebut Rian darimu. Cepat atau lambat, kamu akan sendirian. Selfie menghela napas panjang, lalu menunduk sejenak, pura-pura lemah. Namun di balik itu, pikirannya sudah berputar cepat. Ia tahu, saat ini ia tampak kalah di mata Indri, tapi justru itulah yang ia inginkan. Biarkan Indri merasa menang. Biarkan ia lengah. Dalam hati Selfie berbisik, mainkanlah sepuasmu, Indri. Aku akan membiarkanmu menari di atas panggung ini. Tapi jangan lupa, aku sedang menyiapkan panggung yang lebih besar, tempat di mana semua topengmu akan aku robek di depan semua orang. Getar suasana restoran masih belum reda sejak tamparan Indri mendarat di pipi Selfie. Para tamu masih ternganga, sebagian melongo, sebagian lagi membisikkan komentar dengan wajah tak percaya. Beberapa pelayan bahkan menatap Selfie, menunggu isyarat apa yang harus mereka lakukan. Namun di tengah keheningan yang berat itu, Selfie justru mengeluarkan ponselnya dengan gerakan tenang. Tidak terburu-buru, tidak panik, seolah semuanya sudah ia rencanakan. Tanpa berkata apapun, ia menekan nomor yang sudah begitu familiar, Rian. Suaminya. Nada sambung terdengar jelas di ruangan yang kini sunyi senyap. Seakan semua orang ikut menunggu apa yang akan terjadi. Dan saat suara Rian menjawab, terdengar agak panik di seberang, beberapa pasang mata saling berpandangan. Halo? Selfie? Ada apa, sayang? Suara Rian terdengar ragu, cemas bercampur heran. Selfie menutup matanya sebentar, menarik napas panjang. Lalu dengan suara tenang, nyaris tanpa emosi, ia menjawab, Rian, aku ingin bicara serius. Dengarkan baik-baik. Suasana restoran makin tegang. Semua tamu menunduk, pura-pura sibuk, tapi telinga mereka terpasang penuh. Indri berdiri di samping Selfie, senyumnya melebar, sudah membayangkan dirinya sebentar lagi jadi pemenang. Selfie membuka matanya. Pandangannya lurus ke depan, nada bicaranya datar, tanpa getaran tangis, tanpa rengekan. Mulai detik ini, aku ceraikan kamu, Rian. Sun. Seketika ruangan seperti membeku. Tidak ada sendok garpu yang beradu, tidak ada bisikan, tidak ada tawa. Semua orang terdiam, sok mendengar ucapan itu. Bahkan ponsel di tangan Selfie masih memancarkan suara napas terkejut dari seberang. Apa? Selfie,
Jangan bercanda. Suara Rian bergetar, nyaris panik. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Jangan sekarang. Tolong, sayang. Tapi Selvi hanya menutup mata lagi, lalu menambahkan singkat, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kamu sudah memilih jalannya sendiri. Klik. Telepon diputus. Detik berikutnya, Indri tertawa pelan, senyum puas merekah di wajahnya. Ia menoleh ke para tamu, seolah ingin memperlihatkan pada dunia bahwa ia telah menang. Bagus, serunya dengan nada keras. Akhirnya kamu sadar juga, Selvi. Kamu memang tidak pantas mendampingi Rian. Sekarang giliran aku yang akan berada di sisinya. Aku, Indri, akan menggantikan tempatmu. Beberapa tamu tampak menggelengkan kepala, sebagian lainnya menatap Selvi dengan tatapan iba. Namun Selvi tetap berdiri tegak. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Tidak ada histeria yang biasa orang bayangkan saat seorang istri mengucapkan kata perceraian. Justru ketenangannya lah yang menebarkan aura berbeda, membuat Indri sedikit salah tingkah meski tetap berusaha menjaga sikap congkaknya. Selvi lalu berkata pelan, tapi tegas, suaranya cukup untuk didengar seluruh ruangan. Indri, kamu boleh tertawa sekarang. Kamu boleh merasa menang. Tapi percayalah, semua ini baru permulaan. Aku bukan perempuan yang mudah dihancurkan. Dan aku akan pastikan, setiap luka yang kamu torehkan padaku, akan kembali padamu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Kata-kata itu membuat bulu kuduk meremang. Para tamu saling pandang, sadar bahwa Selvi tidak sekadar bicara. Ada sesuatu yang ia rencanakan. Indri terdiam sejenak. Senyum puasnya perlahan bergetar, tapi cepat ia tutupi dengan tawa sombong. Omong kosong. Kamu sudah kalah, Selvi. Kalah telak. Rian sekarang milikku. Dan kamu cuma sejarah yang sudah basi. Indri masih berdiri dengan dagu terangkat tinggi, tatapannya penuh kesombongan. Senyum puasnya tidak juga pudar sejak Selvi menutup telepon dengan Rian. Baginya, kemenangan sudah di tangan. Ia merasa seluruh restoran kini menjadi panggung pribadinya. Tempat ia menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul, lebih cantik, lebih pantas daripada Selvi. Lihat, katanya dengan suara keras, memastikan setiap tamu mendengarnya. Selvi sendiri yang menyerah. Mulai sekarang, aku yang akan berada di sisi Rian. Dia sudah bukan milikmu lagi. Jadi jangan pernah muncul di hadapanku lagi, apalagi di depan Rian. Beberapa tamu saling berpandangan, ada yang menahan tawa sinis, ada pula yang hanya menggeleng prihatin. Mereka bisa merasakan kesombongan Indri sudah melewati batas. Namun Indri semakin tinggi hati. Ia melangkah satu langkah ke depan, menatap Selvi dengan tatapan merendahkan. Kamu pikir kamu siapa? Restoran ini bahkan tidak pantas buatmu. Kamu hanya berlindung di balik nama besar. Padahal di mata Rian kamu tidak lebih dari beban. Aku yang seharusnya ada di sini, bukan kamu. Selvi tetap tenang. Wajahnya lurus, senyum tipis masih tersungging. Ia sama sekali tidak melawan, tidak menolak, hanya membiarkan Indri terus berbicara dengan suara lantang. Dan di tengah kesombongan yang memuncak itu, langkah kaki terdengar mendekat. Beberapa orang berseragam hitam, security restoran, melangkah mantap ke arah mereka. Aura ruangan seketika berubah. Bisik-bisik tamu semakin riuh. Salah satu security yang bertubuh tinggi tegap berhenti tepat di hadapan Indri, menunduk sedikit sebagai tanda hormat kepada Selvi. Kemudian dengan nada sopan namun tegas, ia berkata, "Maaf, Bu, Anda harus keluar sekarang. Anda sudah membuat keributan di restoran ini. Dan kami tidak bisa membiarkan suasana nyaman para tamu terusik lebih jauh. Ini restoran milik Ibu Selvi." Kalimat itu meluncur seperti petir yang menyambar. Wajah Indri seketika pucat pasi. Senyum congkaknya membeku, matanya melebar tak percaya. Seolah seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Apa? Maksud kalian apa? Restoran ini, milik dia? Security lain mengangguk, wajahnya dingin. Betul, Bu. Restoran ini milik penuh Ibu Selvi. Jadi mohon segera keluar dengan baik-baik, atau kami terpaksa mengambil tindakan. Ruangan yang tadi sunyi, kini bergemuruh oleh bisikan dan desis tamu.
Ada yang menepuk meja kecil, ada yang tersenyum penuh kepuasan. Beberapa bahkan berbisik, pantas saja Selfie begitu tenang, dia memang pemilik tempat ini. Indri gemetar, tubuhnya goyah. Ia menoleh ke kanan kiri, berharap ada yang membelanya, tapi semua mata hanya menatap dengan tatapan yang membuatnya semakin kerdil. Beberapa pelanggan bahkan berbisik sambil menahan tawa. Perempuan yang barusan mengusir istri sah, ternyata tidak sadar bahwa ia sedang berteriak di kandang orang lain. Selfie akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut, namun tajam menusuk. Indri, sejak tadi kamu berteriak menyuruh aku keluar dari tempatku sendiri. Rasanya lucu, bukan? Kamu seperti tamu tak tahu diri yang menendang tuan rumah. Indri menelan ludah, wajahnya makin pucat. Kakakmu, kenapa tidak bilang dari tadi? Selfie tersenyum tipis. Aku tidak perlu teriak-teriak hanya untuk menunjukkan siapa diriku. Orang yang benar-benar berkuasa, tidak butuh pamer. Semua orang di sini tahu siapa pemilik restoran ini. Kecuali kamu, tentu saja. Karena kamu terlalu sibuk merasa menang. Sekali lagi, suasana restoran bergemuruh. Beberapa tamu menepuk tangan, ada yang tertawa kecil, sementara Indri semakin kehilangan muka. Security mulai bergerak, salah satunya mengisyaratkan ke arah pintu. Silakan, Bu. Jangan mempermalukan diri sendiri lebih jauh. Indri masih berdiri mematung. Pipi yang tadi merona karena marah kini pucat pasi. Matanya berkilat, campuran antara malu, marah, dan takut. Namun ia tidak punya pilihan. Selfie hanya menatapnya dingin. Hatinya sebenarnya masih terbakar oleh luka pengkhianatan Rian, tapi melihat Indri tersungkur dalam aib di depan umum, memberinya sedikit kelegaan. Ini baru awal dari rencana besar yang ia siapkan. Saat Indri akhirnya dipaksa melangkah keluar restoran dengan wajah tertunduk, bisikan para tamu semakin deras. Kasihan sekali, sombong sekali tadi, ternyata salah tempat. Pantas kalau Selfie tetap diam, ternyata dia pemiliknya. Selfie menegakkan tubuh. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Diamnya kini justru berbicara lebih lantang daripada ribuan kata. Dan di dalam hatinya, ia berbisik dingin, nikmati rasa malumu ini, Indri. Ini baru pembuka. Pertarungan kita masih panjang. Pintu kaca restoran berayun keras. Seorang pria masuk dengan langkah terburu-buru, wajahnya penuh keringat meski AC restoran cukup dingin. Itulah Rian. Dasi kerjanya miring, kemejanya berantakan. Nafasnya terengah-engah, matanya liar mencari sosok yang paling ia takutkan sekaligus rindukan. Selfie. Semua tamu yang masih tinggal di restoran sontak menoleh. Mereka berbisik-bisik, inilah lelaki yang selama ini jadi sumber drama. Sebagian sudah siap merekam adegan berikutnya. Restoran yang biasanya jadi tempat makan nyaman kini telah berubah jadi panggung tragedi rumah tangga. Rian menemukan Selfie berdiri anggun di tengah ruangan, dengan wajah datar tanpa air mata. Ia langsung menghampiri, lututnya hampir goyah. Selfie, sayang, aku mohon. Suara Rian parau, hampir pecah. Jangan lakukan ini. Jangan bicara soal cerai. Aku salah, aku hilaf, tapi aku bisa berubah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Selfie dingin. Selfie hanya menatapnya. Tatapannya datar, dingin, seolah melihat seorang asing. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan. Kesempatan, ujarnya pelan, tapi terdengar jelas ke seluruh ruangan. Berapa banyak kesempatan yang sudah kuberikan padamu, Rian? 1, 2, 10? Aku berhenti menghitung. Dan setiap kali, kamu memilih menghancurkan kepercayaanku lagi dan lagi. Rian jatuh berlutut. Ia tidak peduli lagi dengan semua mata yang memandang. Aku bersumpah, Selfie, demi Tuhan, demi cinta kita dulu, aku akan berubah. Aku akan tinggalkan Indri. Aku akan lakukan apa saja yang kamu mau. Tolong, jangan tinggalkan aku. Suara isak kecil terdengar dari beberapa sudut. Para tamu, terutama para perempuan, merasa getir menyaksikan adegan itu. Namun Selfie tetap dingin. Kamu baru memohon ketika semuanya terancam hilang darimu. Bukan karena cinta, Rian. Tapi karena kamu takut kehilangan kenyamanan yang kuberi.
Itu bedanya aku dan Indri. Aku memberimu rumah, dia hanya memberimu permainan. Rian terdiam, wajahnya semakin panik. Indri menghalangi. Dari pintu, suara langkah cepat mendekat. Indri kembali, ia rupanya tidak benar-benar meninggalkan restoran. Wajahnya masih merah, matanya sembab, tapi ia tetap memaksakan diri dengan gaya angkuh. "Rian," teriaknya dengan nada tinggi. Ia meraih lengan lelaki itu, berusaha menariknya menjauh dari Selvi. "Jangan dengarkan dia. Selvi cuma ingin membuatmu merasa bersalah. Kamu cinta sama aku, kan? Kamu sudah bilang berkali-kali kalau kamu muak sama dia. Jangan kembali padanya, jangan." Semua mata semakin fokus. Drama ini semakin panas. Rian mengibaskan tangannya, mencoba melepaskan diri. "Indri, lepaskan aku. Aku sedang bicara dengan istriku." Indri berteriak histeris. "Aku wanita yang benar-benar mencintaimu. Aku yang membuatmu bahagia. Selvi tidak pantas untukmu. Dia itu dingin, membosankan, sibuk dengan bisnisnya. Kamu hanya pura-pura mencintainya karena status. Kamu tahu itu." Pertengkaran makin panas. Selvi tetap diam, hanya menonton. Ia tahu kata-kata Indri sebenarnya bukan untuk meyakinkan Rian, tapi lebih untuk menutupi rasa malunya sendiri di hadapan orang banyak. Selvi tetap diam, hanya menonton. Ia tahu kata-kata Indri sebenarnya bukan untuk meyakinkan Rian, tapi lebih untuk menutupi rasa malunya sendiri di hadapan orang banyak. Rian memegangi kepalanya, bingung, wajahnya kacau. "Cukup, Indri. Jangan bicara lagi." Tapi Indri tidak berhenti. "Kenapa kamu membelanya? Dia sudah menceraikanmu barusan, kan? Aku dengar dengan telingaku sendiri. Harusnya kamu bersyukur, karena artinya kamu bebas. Bebas untuk bersama aku." Sorak kecil terdengar dari tamu yang sudah terlalu hanyut. Ada yang menggeleng prihatin, ada yang menghela napas panjang. Semua menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Klimaks, tamparan. Rian akhirnya berdiri, wajahnya memerah oleh tekanan. Indri masih mencakar lengannya, berteriak-teriak, menghinakan Selvi di depan umum. Dan pada detik berikutnya, sesuatu yang tak diduga pun terjadi. Plak! Suara tamparan keras menggema di seluruh ruangan. Rian menampar Indri. Semua tamu terperanjat. Ada yang berteriak kaget, ada yang spontan berdiri. Indri sendiri terdiam membeku. Tangannya terangkat, menyentuh pipi yang kini memerah. Air matanya mengalir deras, bukan lagi karena marah, tapi karena terhina. "Cukup, Indri," suara Rian menggema. "Jangan pernah lagi kamu hina istriku di hadapanku. Jangan pernah lagi kamu berani menyentuhku." Indri tercekat, bibirnya bergetar. Rian, kamu menampar aku? Di depan semua orang?" Rian menatapnya tajam. "Ya, dan aku akan melakukannya lagi kalau kamu terus merendahkan Selvi. Aku sudah muak dengan semua sandiwara ini." Indri terhina. Tangis Indri pecah. Bukan tangis lembut, tapi isakan keras penuh rasa malu. Seluruh restoran menatapnya. Beberapa tamu bahkan tidak menahan tawa kecil melihat kesombongannya yang runtuh seketika. "Dasar lelaki pengecut," teriak Indri parau, suaranya pecah. "Kamu akan menyesal, Rian. Kamu akan menyesal." Ia berlari menuju pintu keluar, high heelsnya berdetak kacau, hampir terjatuh. Rambutnya berantakan, make up-nya luntur bercampur air mata. Semua orang menyaksikan perempuan yang tadi begitu congkak kini kabur dengan wajah penuh noda. Pintu restoran menutup keras di belakangnya. Selvi menutup babak. Hening panjang menyelimuti ruangan. Semua mata kini tertuju pada Selvi. Mereka menunggu reaksinya. Apakah ia akan menangis? Apakah ia akan berteriak? Ataukah ia akan memaafkan Rian? Namun Selvi hanya berdiri tegak. Wajahnya tetap dingin, suaranya tenang. "Lihatlah, Rian," katanya pelan, namun menusuk. "Inilah wanita yang kamu pilih dibanding aku. Inilah harga yang harus kamu bayar karena mengkhianati." Rian jatuh berlutut lagi, kali ini lebih dalam, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. "Maafkan aku, Selvi. Tolong, beri aku satu kesempatan.
Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku rela melakukan apa saja. Selfie menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. Rian, mungkin orang-orang melihatmu sedang menyesal. Tapi aku melihat lelaki yang sudah terlalu banyak menipu. Tamparan yang kau berikan pada Indri hari ini, tidak akan pernah bisa menghapus tamparan yang kau berikan pada hatiku. Dan luka itu, tidak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Rian terisak, menunduk. Para tamu menatap dengan tatapan iba, tapi sekaligus kagum pada keteguhan Selfie. Selfie lalu berbalik, melangkah anggun menuju pintu lain restoran. Setiap langkahnya disertai tatapan penuh hormat dari para tamu. Ada yang berbisik, perempuan itu luar biasa. Ada pula yang berkata, Selfie lebih berkelas daripada keduanya. Saat pintu tertutup di belakangnya, ruangan masih sunyi. Drama besar telah berakhir untuk malam itu. Tapi semua orang tahu, ini belum benar-benar selesai. Karena hati yang dikhianati tidak akan sembuh semudah itu. Dan Selfie tahu, babak berikutnya akan lebih menentukan, antara memaafkan atau benar-benar meninggalkan. Restoran masih dipenuhi sisa keheningan dramatis. Bau masakan yang biasanya menenangkan kini seolah tenggelam di balik ketegangan yang menggantung di udara. Para tamu masih duduk terpaku, tak ada yang berani berdiri ataupun melanjutkan makan. Mereka seakan takut melewatkan satu detik pun dari kisah nyata yang sedang terbentang di hadapan mereka. Di tengah ruangan itu, Rian masih berlutut, tubuhnya bergetar menahan tangis dan penyesalan. Kemejanya kusut, wajahnya basah oleh air mata. Pandangan matanya terarah hanya pada satu sosok, Selfie. Perempuan yang selama ini menemaninya, menopang hidupnya, dan kini berdiri tegak di hadapannya dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi tatapan cinta. Bukan lagi tatapan lembut. Melainkan tatapan tegas seorang wanita yang sudah memutuskan jalannya sendiri. Selfie, suara Rian parau, hampir patah. Aku mohon. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku bodoh. Aku tahu aku mengkhianati orang yang paling berharga dalam hidupku. Tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ia meraih ujung gaun Selfie, mencengkeramnya seolah itu satu-satunya pegangan hidup. Tangannya bergetar, genggamannya begitu erat, sampai beberapa tamu perempuan yang menyaksikan ikut merasa iba. Namun Selfie tak goyah. Ia menunduk menatapnya, bukan dengan benci, melainkan dengan ketegasan yang dingin. Rian, ucapnya pelan namun penuh kuasa. Kamu mengkhianati kepercayaanku sekali, dan itu cukup. Kamu tahu, kepercayaan itu seperti kaca. Begitu retak, tak akan pernah bisa kembali utuh meski kau coba rekatkan. Dan aku, Selfie berhenti sejenak, menarik napas panjang, aku lebih berharga daripada sekadar menjadi pilihan keduamu. Suara itu menghantam dada Rian lebih keras dari tamparan manapun. Ia terisak, mengguncang kepala, berusaha menyangkal. Tidak, kamu bukan pilihan kedua. Kamu satu-satunya. Aku salah, aku tersesat. Aku buta. Indri, dia hanya bayangan, hanya godaan sesaat. Aku sadar sekarang. Selfie, kumohon, lihat aku. Aku ini suamimu. Aku berjanji akan berubah. Demi kita. Demi masa depan kita. Namun Selfie menggeleng perlahan. Senyum pahit tersungging di bibirnya. Janji? Berapa banyak janji yang sudah kau buat? Berapa banyak kali kau katakan akan berubah? Kau tahu, Rian, janji tanpa tindakan hanyalah racun. Dan aku sudah terlalu lama menelannya. Tidak lagi. Beberapa tamu mengangguk kecil, seolah mengamini kata-kata Selfie. Ada yang berbisik lirih, dia benar, perempuan ini luar biasa kuat. Rian semakin hancur. Ia berusaha bangkit, lalu berlutut lebih dekat pada Selfie, tangannya meraih tangan istrinya yang dingin. Aku mencintaimu, Selfie. Aku bersumpah, hanya kamu yang aku cintai. Selfie menatap genggaman itu, lalu perlahan menarik tangannya. Jika cinta harus dibuktikan dengan pengkhianatan, maka itu bukan cinta, Rian. Itu hanyalah ego. Dan aku tidak mau hidup dalam ego orang lain. Air mata Rian jatuh semakin deras. Ia meraih wajahnya dengan kedua telapak tangan, tubuhnya terguncang oleh tangis keras. Suara sesenggukannya menggema,
memecah keheningan restoran. Namun Selfie tidak menunduk untuk menenangkannya. Ia tidak lagi merasa itu tugasnya. Dengan kepala tegak, ia melangkah maju, meninggalkan Ryan yang terpuruk di lantai. Setiap langkahnya terdengar jelas, sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer, menciptakan gema penuh wibawa. Para tamu menyingkir memberi jalan. Mereka menatapnya dengan rasa kagum, seolah menyaksikan seorang ratu yang baru saja memenangkan peperangan batin terbesar dalam hidupnya. Ada yang bertepuk pelan, spontan tanpa sadar. Lalu diikuti yang lain. Hingga akhirnya beberapa orang berani memberi tepuk tangan penuh hormat. Bukan sorak-sorai, melainkan tepuk tangan yang tenang, penuh kekaguman. Selfie tidak menoleh. Ia tidak butuh pengakuan. Ia tidak butuh simpati. Tapi setiap tepuk tangan itu seolah menjadi saksi bahwa keputusannya benar. Sebelum keluar dari restoran, ia berhenti sejenak di dekat pintu. Menoleh sekali, sekilas, ke arah Ryan yang masih berlutut, wajahnya hancur tak berdaya. "Selamat tinggal, Ryan," ucapnya pelan. "Semoga kamu belajar menghargai sesuatu sebelum kamu benar-benar kehilangannya." Lalu ia membuka pintu. Angin malam menyambutnya. Cahaya lampu kota menyorot tubuhnya yang tegak, langkahnya mantap, wajahnya tanpa air mata. Ia berjalan pergi, meninggalkan semua kepedihan di belakangnya. Dan orang-orang yang menyaksikan malam itu tahu, mereka baru saja melihat kisah seorang perempuan yang memilih dirinya sendiri, di atas segala luka, di atas segala janji, di atas segala kebohongan. Sementara di dalam restoran, Ryan masih terpuruk, sendirian di tengah ruangan. Tatapan penuh penyesalan menghantuinya, tetapi sudah terlambat. Selfie tidak akan kembali. Angin malam menusuk kulit Selfie saat ia melangkah keluar dari restoran. Pintu kaca tertutup di belakangnya dengan bunyi klik yang lembut. Namun bagi Selfie, suara itu terdengar seperti penutup sebuah bab yang berat. Ia berhenti sejenak di teras, menarik napas panjang. Lampu jalan memantulkan sinarnya di permukaan mobil-mobil yang terparkir, sementara langit tampak labu meski tak ada tanda hujan. Di dalam dadanya, emosi berdesakan. Ada sakit hati, ada kelegaan, ada amarah yang masih tersisa. Namun di atas semuanya itu, ada rasa teguh yang menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa kuat. Tangannya bergetar sedikit ketika ia membuka tas, mengambil kunci mobil. Namun sebelum sempat masuk, langkah-langkah kecil mendekatinya. "Bu Selfie," suara itu lirih, penuh keraguan. Selfie menoleh. Ternyata salah satu manajer restorannya, seorang perempuan bernama Lila, berdiri di sana dengan wajah penuh kekhawatiran. Di belakang Lila, tampak beberapa staf lain mengintip, ragu untuk maju. "Apakah ibu baik-baik saja?" tanya Lila hati-hati. Selfie tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Lila. Jangan khawatir. Semua sudah selesai." Lila menunduk, lalu menatap Selfie dengan mata berkaca-kaca. "Kami semua, tadi di dalam, kami menyaksikan semuanya. Ibu luar biasa kuat. Kami bangga bekerja untuk ibu." Ucapan itu membuat hati Selfie bergetar. Ia tidak menduga akan mendapat pengakuan seperti itu dari orang-orang yang bekerja padanya. Ia hanya ingin keluar dengan bermartabat, tidak lebih. Namun ternyata sikap tenangnya memberi inspirasi bagi orang lain. Seorang pelayan muda ikut maju, suaranya terbata. "Kalau saya jadi ibu, mungkin saya sudah jatuh pingsan dari tadi. Tapi ibu bisa tetap tegak, bahkan tersenyum. Saya kagum sekali." Selfie menatap mereka satu persatu. Senyum lembut terbit di wajahnya, meski matanya masih menyimpan semburat kesedihan. "Terima kasih. Tapi aku tidak sekuat yang kalian kira. Aku hanya tidak mau lagi ditindas oleh kebohongan." Lila mengangguk dalam. "Tetap saja, Bu, malam ini semua orang di dalam restoran belajar sesuatu. Bahwa perempuan tidak boleh diremehkan. Bahwa setia itu berharga. Dan bahwa tidak ada yang salah dengan memilih pergi daripada diperlakukan tidak adil." Ucapan itu membuat dada Selfie hangat. Ia menepuk bahu Lila pelan. "Kalian semua luar biasa. Tanpa kalian, restoran ini tidak akan pernah berjalan. Jadi jangan jadikan aku panutan. Jadikan dirimu sendiri panutan. Hidup terlalu singkat untuk membiarkan orang lain mempermainkan harga dirimu."
Para staf menunduk hormat. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya memberi tatapan penuh hormat saat Selfie akhirnya masuk ke mobilnya. Di dalam mobil, Selfie duduk beberapa menit tanpa menyalakan mesin. Ia bersandar di kursi, menutup mata, mencoba menenangkan napas. Bayangan wajah Rian muncul di pikirannya. Tadi pria itu berlutut, menangis, meratap seperti orang yang kehilangan segalanya. Selfie masih bisa merasakan genggaman tangannya, masih bisa mendengar suara parau yang penuh penyesalan. Namun ia tahu, jika ia goyah, semuanya akan kembali ke siklus lama. Rian mungkin akan berubah sebentar, tapi luka pengkhianatan tidak akan pernah hilang. Setiap tatapan, setiap kata, akan selalu dibayangi rasa tidak percaya. Dan Selfie tidak mau hidup dalam penjara itu. Cukup, bisiknya pada diri sendiri. Aku cukup berharga untuk memilih jalanku sendiri. Ia membuka mata, menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Mata itu sedikit sembab, tapi sorotnya tajam. Bibirnya pucat, tapi senyum tipis di sana memancarkan tekad. Ini awal yang baru, ucapnya pelan. Tiba-tiba ponselnya bergetar di kursi sebelah. Selfie melirik. Nama yang muncul di layar membuat hatinya tercekat. Rian. Nada dering terus berbunyi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Selfie hanya menatapnya, lalu membiarkan panggilan itu mati. Tak lama kemudian, pesan masuk. Selfie, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku akan lakukan apa saja. Tolong beri aku kesempatan. Selfie menutup ponsel tanpa membalas. Air matanya menetes. Tapi bukan karena rindu, melainkan karena ia tahu, ia sudah benar-benar selesai. Beberapa menit kemudian, suara ketukan kaca membuatnya menoleh. Sahabat lamanya, Ratna, berdiri di luar mobil dengan wajah cemas. Selfie, panggil Ratna. Aku kebetulan lewat, tadi aku dapat kabar dari staf restoran. Semua orang heboh. Kamu nggak apa-apa, kan? Selfie membuka pintu, memeluk Ratna erat. Tangisnya pecah, tapi bukan tangis kelemahan, melainkan pelepasan. Aku baik-baik saja, Ratna, ucapnya dengan suara serak. Lebih baik dari sebelumnya. Aku baru saja memilih diriku sendiri. Ratna mengelus punggungnya. Aku bangga sama kamu. Kamu berani mengambil keputusan yang sulit. Dan itu artinya kamu sudah menang. Kamu bukan korban, Selfie. Kamu pemenang. Selfie mengangguk di pelukan sahabatnya. Hatinya terasa sedikit lebih ringan. Saat akhirnya ia menyalakan mesin mobil dan melaju pergi, kota malam menyambutnya dengan cahaya lampu yang berkilauan. Ia tidak tahu pasti apa yang menantinya esok hari. Mungkin kesepian, mungkin tantangan baru, mungkin godaan untuk menyerah. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi terikat pada belenggu kebohongan. Dan dengan kepala tegak, Selfie meninggalkan restoran yang baru saja menjadi saksi perpisahan paling pahit sekaligus kemenangan paling elegan dalam hidupnya. Orang-orang yang ada di sana malam itu akan terus menceritakan kisahnya. Tentang seorang perempuan yang memilih martabatnya di atas segala rayuan. Tentang Selfie, pemilik restoran, yang berjalan keluar dengan langkah seorang ratu. Hari-hari setelah kejadian di restoran itu berubah menjadi lembaran baru bagi Selfie. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bangun pagi tanpa perasaan cemas apakah suaminya pulang atau tidak, tanpa curiga siapa yang mengirim pesan ke ponsel pasangannya, tanpa hati yang dipenuhi tanda tanya. Ia membuka jendela kamarnya, membiarkan cahaya matahari menembus tirai. Udara segar pagi itu terasa berbeda, lebih ringan, lebih bebas. Ia memandang keluar, melihat jalanan mulai ramai, dan tersenyum kecil. Selfie yang baru, gumamnya pada diri sendiri. Sementara itu, kabar perselingkuhan Rian dan Indri sudah menyebar cepat. Malam penuh drama di restoran menjadi buah bibir seluruh pelanggan yang hadir, lalu menyebar ke media sosial, blog gosip, hingga grup arisan. Nama Indri mendadak menjadi bahan cibiran. Foto-fotonya dengan Rian yang dulu ia pamerkan dengan bangga kini jadi senjata balik yang mempermalukannya. Komentar-komentar pedas bermunculan. Pelakor kelas kakap. Pantesan sok cantik. Ternyata numpang hidup dari suami orang. Kasihannya, sudah berani labrak istri sah, malah dipermalukan balik.
Indri tidak tahan dengan semua hinaan itu. Ia berhenti keluar rumah, menutup semua akun media sosial, bahkan sempat pindah kos karena malu dilihat tetangga. Ia, yang dulu dengan angkuhnya menampar selfie di depan umum, kini merasakan tamparan balik kehidupan yang lebih menyakitkan. Dalam kesendiriannya, ia menangis, menyesali, namun gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang menyesakkan. Di sisi lain, Rian hidup dalam penyesalan. Setelah perceraian resmi diputuskan, ia menempati apartemen kecil sendirian. Malam-malamnya dipenuhi sepi. Tidak ada lagi tawa selfie saat ia pulang, tidak ada lagi aroma masakan rumah yang hangat, tidak ada lagi seseorang yang mengingatkannya saat ia lupa makan atau sakit. Setiap kali menatap kursi kosong di ruang makan, hatinya hancur. Ia mencoba menghubungi selfie beberapa kali, namun tak pernah mendapat balasan. Bahkan saat ia nekat datang ke restoran, security sudah mendapat instruksi untuk menolak kehadirannya. "Maaf, Pak Rian. Sesuai perintah Ibu Selfie, Anda tidak boleh masuk," kata security itu tegas. Rian hanya bisa berdiri di depan restoran, menatap dari kejauhan. Ia melihat selfie berjalan di dalam dengan senyum hangat, menyapa staf, memeriksa meja-meja, memimpin dengan wibawa yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Ia ingin berteriak, ingin memohon, ingin mengatakan bahwa ia menyesal. Tapi setiap kali melihat selfie yang kini lebih teguh, lebih berkelas, ia tahu, semua sudah terlambat. Selfie sendiri tidak menutup pintu hatinya untuk cinta. Tapi ia juga tidak tergesa-gesa. Ia lebih sibuk membangun dirinya kembali. Ia memperluas cabang restoran, mengikuti seminar bisnis, bahkan mulai aktif menjadi pembicara di forum perempuan. Kalau ada yang bilang perempuan gak bisa berdiri sendiri, itu bohong besar, ucapnya suatu kali di hadapan audiens. Kita bisa. Bahkan kita lebih kuat daripada yang kita bayangkan. Jangan biarkan diri kita hanya jadi pilihan kedua siapapun. Sorak-sorai dan tepuk tangan panjang mengiringinya. Selfie merasa hidupnya kini punya arti lebih besar. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk banyak orang. Dan di suatu malam, saat ia pulang setelah menghadiri acara, ia berhenti sejenak di depan cermin besar di rumahnya. Ia menatap refleksinya. Mata itu tidak lagi redup. Bibir itu tidak lagi pucat. Tubuh itu tidak lagi terbebani. Ia tersenyum. "Aku bebas," ucapnya. Sementara jauh di tempat lain, Indri bersembunyi dalam kamar sempitnya, menangis dalam rasa malu. Dan Rian, duduk sendirian di balkon apartemen, menatap gelas kosong, menyesali setiap keputusan bodohnya. Kontras itu nyata. Selfie naik, sementara keduanya tenggelam. Dan itulah balasan kehidupan yang paling elegan. Bukan membalas dengan kebencian, melainkan dengan berdiri lebih tinggi. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Luka yang dulu terasa mustahil sembuh perlahan hanya jadi bekas samar di hati Selfie. Ia tidak lagi terikat pada nama Rian ataupun bayangan Indri. Hidupnya kini dipenuhi kesibukan yang bermakna. Restoran berkembang pesat, kepercayaan diri pulih, dan dirinya dikenal sebagai sosok perempuan yang kuat. Di suatu sore, Selfie duduk di balkon rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Ia menatap langit jingga yang membara, lalu tersenyum kecil. Bukan karena ia lupa, tetapi karena ia sudah berdamai. Ia tahu, kadang pengkhianatan hanyalah jalan berliku yang mengantarkannya pada versi terbaik dirinya sendiri. Rian, di apartemen kecilnya, masih menyesap penyesalan yang tak berujung. Setiap malam ia terjaga, berharap waktu bisa diputar kembali. Namun nasi sudah menjadi bubur, dan Selfie sudah melangkah terlalu jauh untuk menoleh lagi. Indri, yang dulu begitu pongah, kini menjadi cerita yang enggan ia ulangi. Nama dan wajahnya tenggelam dalam cibiran, hilang dari panggung sosial yang pernah ia cari dengan rakus. Hidup memang memberi setiap orang tempatnya masing-masing. Selfie mendapatkan kebebasan dan kehormatan. Rian mendapatkan penyesalan. Indri mendapatkan malu. Dan malam itu, dengan angin lembut menyapa rambutnya, Selfie berbisik pada dirinya sendiri. "Aku sudah menang. Bukan karena menjatuhkan mereka, tapi karena memilih diriku sendiri." Lalu ia menutup matanya sejenak, menikmati kedamaian yang dulu terasa mustahil ia miliki.